I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Tensura volume 23. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian, karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, tepatnya setelah Ruminas bertarung dengan Twilight Valentine, kita kemudian diperlihatkan pertempuran yang saat itu telah selesai. Namun tiba-tiba, Ruminas dikejutkan mendengar suara dari sosok Ren yang tiba-tiba muncul. Betapa terkejutnya dirinya, ternyata Ren dari tadi udah ada di sini. Ren kemudian memuji Ruminas dan mengatakan apa yang dilakukan Ruminas sebelumnya memang sangat luar biasa. Nona Ruminas memang sangat hebat. Mendengar ucapan seperti itu, Ruminas mengatakan, "Kurasa itu karena Twilight Valentine lah yang tidak sehebat dulu, makanya aku masih bisa mengalahkannya." Namun Ren saat itu juga mengungkapkan, jika seandainya Ruminas beneran kesulitan, maka dia bakalan datang untuk membantunya. Tapi jika diperhatikan baik-baik, Ren menyadari bahwa ini bukanlah panggungnya. Karena alasan itu, dia nggak berniat memasuki pertempuran sejak awal. Ren juga mengungkapkan alasan kenapa dirinya mengharapkan kemenangan dari Ruminas, karena sebenarnya dia sangat membenci Twilight Valentine. Dia selalu melakukan eksperimen-eksperimen yang membuat Ren saat itu sangat muak. Ruminas yang mendengar ucapan seperti itu terkejut, tapi dia juga mengerti betapa merepotkan ibunya itu. Dan karena saat ini Ruminas dan Twilight Valentine telah menjadi satu, Ruminas pun mengatakan kepada Ren, "Maafkan aku karena telah merepotkanmu. Aku juga meminta maaf atas namaku." Ren yang mendengar perkataan seperti itu dari Ruminas pun mengungkapkan bahwa ini bukanlah salah dari Nona Ruminas. Meskipun dia memang sangat membenci Twilight Valentine, tapi dia selalu menghormati Ruminas, karena baginya Ruminas adalah sosok yang sangat pantas untuk dihormati. Oh iya, setelah pertempuran sebelumnya, semua hal yang ditinggalkan oleh sosok Twilight Valentine saat ini telah masuk ke dalam tubuh Ruminas, dan Ruminas juga telah mewarisi semua kemampuannya. Karena alasan itu juga, skill ultimate-nya pun saat ini telah berevolusi menjadi skill ultimate Ahura Mazda. Tapi di sisi lain, Ruminas juga bisa menggunakan skill ultimate dari Twilight Valentine, yang tidak lain adalah Raja Kejahatan Angramanyu. Dia juga sempat melakukan komunikasi bersama dengan Mizari, yang ternyata telah mempersiapkan sebuah teknik rahasia untuk membantu Ruminas. Tapi karena semua pertempuran yang ada di tempat ini telah selesai, Mizari nggak jadi membantu Ruminas. Scene kemudian berpindah ke bagian timur. Hinata dan Kalgurio saat ini sedang bertarung melawan para kriptid yang telah disumon oleh Infrared. Kriptid humanoid pun juga telah muncul. Dan Benimaru ada di tempat itu untuk memberikan dukungan. Benimaru saat itu melepaskan api Amaterasu hitam dan membakar para kriptid yang saat itu menghalangi jalannya. Ledakan besar terus-terusan terjadi di medan pertempuran ini. Tidak hanya itu saja, di pangkalan sebelah timur ini, Kardinal Nicholas dan juga ada banyak pasukan kesatria suci yang saat ini sedang bertarung. Mereka membawa beberapa pasukan utama, sedangkan di sisi lain, Testarossa saat itu juga telah tiba membawa pasukan iblisnya. 200 iblis di bawah komando Testarossa saat ini juga langsung muncul. Tapi di bagian selatan, pertempuran antara Ultima melawan sosok Swim pun pada akhirnya mulai mencapai puncaknya. Ultima yang dari tadi udah menggila pun tertawa dengan wajah psikopatnya, mengatakan bahwa Swim masih bukan tandingannya.
Bahkan semakin lama laju pertarungan itu terjadi, Swim dibuat malu karena kemampuannya saat itu nggak berhasil menggores tubuh dari Ultima lagi. Dia saat itu langsung kehilangan kesabaran dan berteriak ke arah Ultima. Tapi meskipun dia melancarkan sebuah serangan yang harusnya bisa menghancurkan Ultima sampai menjadi debu, semua serangan itu nggak mampu menyebabkan kerusakan parah kepada sosok Ultima. Ultima pun saat itu mulai menganggap bahwa Swim semakin lama mulai menjadi semakin lunak, apalagi ketika emosinya terpancing. Namun sebenarnya Ultima pun menyadari jika seandainya dirinya lengah sedikit saja dan terkena serangan besar dari sosok Swim, kemungkinan tubuh dari Ultima juga bisa hancur. Karena alasan itu, Ultima masih fokus mempertahankan pertahanannya sambil mengamati pergerakan dari Swim. Dan ketika melihat sebuah celah, dia akan langsung menghancurkannya. Semakin lama Ultima mulai menyadari satu hal, sinar cahaya yang dipancarkan di telapak tangan dari Swim memiliki kecepatan setara dengan kecepatan cahaya, tapi gerakan memutarnya sebenarnya tidak secepat itu, dan Ultima masih bisa melihatnya dengan sangat jelas. Dengan cara itu, Ultima bisa memprediksi pergerakan yang dilakukan oleh Swim. Tiba-tiba, Swim memadatkan sebuah pukulan tepat ke arah Ultima yang dampaknya bahkan setara meteor kecil. Ultima yang melihat kejadian itu pun juga mencoba melancarkan serangan ke arah sosok Swim yang membuat getaran saat itu terjadi di medan selatan. Ultima mengatakan kepada Swim, "Kau sangat lemah." Meskipun sebenarnya eksistensi poin dari Swim saat ini 10 kali lipat lebih tinggi daripada eksistensi poinnya Ultima, tapi dari segi kemampuan Swim masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Ultima. Ultima sudah menghadapi ribuan pertempuran yang tidak ada habisnya dan hampir nggak pernah kalah. Ya, walaupun kalau di labirin sempat dibantai sama Zegion. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Ultima yang telah mewarisi teknik dari Damrada telah mengembangkan kemampuan skillnya yang lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan dia juga sering bertarung bersama dengan Zegion untuk melatih kekuatannya juga. Karena dia menyadari jika berhadapan dengan Zegion, maka sihir nggak bisa bekerja. Dengan kata lain, Ultima terus mengasah kemampuan gebuk-gebuknya. Karena inilah hal yang bisa dilakukan Ultima untuk mengungguli lawan-lawan yang kuat tentang teknik sihir. Jauh lebih buruk lagi, sebenarnya pertempurannya melawan sosok Zegion akan lebih parah jika seandainya dirinya melawan Felgreen. Karena pada dasarnya, Felgreen gak memiliki spesialis untuk adu gebuk-gebuk. Apalagi Swim yang saat ini kalah jika dibandingkan dengan Felgreen. Dari sudut pandang Ultima, dia seperti lawan yang biasa-biasa saja. Apalagi Ultima saat ini telah memasuki mode seriusnya. Ultima saat itu merubah sesuatu yang ada di tangannya sebagai pisau yang sangat tajam dan melancarkan sebuah serangan ke arah Swim. Tapi saat itu, tubuh Swim diselimuti oleh baju yang sangat keras yang membuat serangan dari Ultima saat itu gagal. Ultima terus mempertahankan serangannya sambil memegang pisau yang saat itu ada di tangan kanannya. Dia terus-terusan melancarkan sebuah serangan ke arah sosok Swim. Tidak hanya itu saja, Ultima juga melancarkan beberapa pukulan secara bersamaan ketika dia menebaskan belatinya itu. Dari senjatanya itu berada di tingkat mitos. Dan di setiap bilanya ada racun yang sangat mengerikan. Racun yang siap melemahkan lawan yang terkena goresan. Ultima saat itu mengatakan kepada Swim, "Aku sudah mulai bosan bertarung bersama denganmu. Jadi sudah waktunya untuk mengakhiri ini." Dia saat itu melepaskan skill ultimate-nya yang membuat akhir dunia pun saat itu terjadi. Racun terkutuk langsung ditembakkan oleh Ultima menuju ke tubuh Swim. Dan parahnya lagi, serangan itu pada akhirnya mengenai Swim. Swim saat itu mulai meresap racun-racun yang dilepaskan oleh iblis primordial ungu ini. Baru saja Swim terkena serangan dari Ultima, tiba-tiba racun itu mulai bereaksi lagi dan mulai merusak tubuh Swim dari arah dalam.
Dan beberapa saat setelah kejadian itu, inti api hitam pun langsung terbentuk, menciptakan sebuah formasi yang sangat mengerikan. Sel-sel racun dari Ultima saat itu langsung menyerap tubuh dari Swim dari arah dalam, seolah itu adalah sebuah parasit. Energi Swim yang sangat besar, yang harusnya semakin lama mulai menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya, kini mulai meledak. Dan pada akhirnya, inti api hitam ini tidak lain adalah Abyss sendiri. Api dari neraka saat itu langsung melahap tubuh Swim. Swim pun telah ditelan oleh ketiadaan tepat di momen ini. Tepat setelah kekalahan dari Swim, Shin kemudian berpindah ke sisi barat. Kakashi saat itu semakin tidak tertandingi. Sion saat ini telah datang untuk berhadapan dengan Kakashi. Gopta dan Rangga juga melakukan yang terbaik, dengan Kumara yang saat itu juga ada di medan pertempuran melawan segerombolan kriptid yang saat ini telah memasuki dunia. Semakin lama laju pertarungan, Kakashi pada akhirnya menemukan lawan yang sangat tangguh dan membuat dirinya merasa sangat kesal, padahal dirinya adalah salah satu raja yang pernah memerintah alam bawah. Dan di hadapan Kakashi, semua makhluk hidup yang pernah dikenalnya tidak lain adalah mangsa. Tapi entah mengapa, saat ini dia mulai kesulitan menghadapi musuh-musuh yang ada di permukaan. Keinginan Kakashi yang haus akan pertarungan pun semakin lama mulai semakin menjadi, karena dia mulai menyadari ada sesuatu yang aneh di sisi lain. Oh iya, meskipun saat ini ada Kumara, Gopta, Rangga, dan juga Sion di medan pertempuran ini, mereka memang telah melepaskan kekuatan penuh ketika berhadapan dengan Kakashi. Tapi Kakashi saat itu menganggap bahwa semua serangan itu tidak akan bekerja dan tidak akan melukainya sedikit pun. Apalagi saat ini Kakashi sedang berada di dalam tubuh humanoid dan telah mengalami evolusi. Jadi dia menganggap bahwa semua yang ada di tempat ini bukanlah tandingannya. Tapi saat itu, Gopta, Sion, dan Rangga pun menganggap meskipun semua serangan mereka nggak berhasil, jika mereka tidak menyerah, mereka pasti akan menemukan celah. Karena meskipun Sion menghantam tubuh dari Kakashi berkali-kali dengan kekuatannya, bahkan dengan menggunakan skill ultimate-nya, Kakashi masih belum tergores sama sekali. Belum lagi, Kakashi sepertinya memiliki indera penciuman yang sangat tajam yang bisa mendeteksi pergerakan dari musuhnya. Itu adalah lawan yang sangat merepotkan. Sampai pada akhirnya, Veldora langsung join di pertempuran ini. Veldora muncul di medan pertempuran melawan Kakashi. Kakashi saat itu terkejut melihat hawa kehadiran dari orang lain. Bagi Veldora, ini adalah panggung untuknya. Dia saat itu tertawa dan mengatakan, "Aku pada akhirnya mencapai sesuatu, dan setelah itu aku nanti bakal dipuji lagi oleh Rimuru." Veldora sebenarnya takut, karena jika dia males-malesan nanti yang ada dia dimarahin sama Rimuru. Karena alasan itu, dia langsung join di medan pertempuran ini. Sion saat itu merasa kesal dan bilang sama Tuan Veldora, "Kenapa kau malah datang dan mencuri mangsaku?" Tapi Veldora mengungkapkan, "Dengarkan aku dulu Sion, aku memang mengerti maksudmu, karena nggak ada orang yang suka jika gilirannya diambil. Tapi lihat baik-baik, bukankah panggung ini terlalu berat untukmu?" ucapnya kepada Sion. Sion yang mendengar kata-kata seperti itu dari Veldora pun tidak bisa mengungkapkan apapun, karena apa yang dikatakan oleh Veldora itu adalah kenyataannya. Meskipun Sion telah melepaskan kekuatan penuhnya, dia masih belum bisa melukai Kakashi sama sekali. Yang ada mereka semua di tempat ini malah diobrak-abrik sama Kakashi. Dan karena alasan itu, pertempuran antara Veldora melawan Kakashi pun saat itu juga terjadi. Kakashi saat itu langsung menatap Veldora dengan tatapan yang sangat waspada, karena nalurinya mengatakan bahwa orang itu lebih kuat 3 kali daripada sebelumnya. Bahkan jumlah eksistensi poinnya benar-benar sangat aneh. Meskipun tidak sebanyak apa yang diperkirakan oleh Kakashi, tapi entah mengapa dia memiliki tekanan yang sangat kuat, yang memungkinkan bahwa Veldora memiliki kekuatan tersembunyi. Beberapa saat setelah kejadian itu, Veldora sudah berada tepat di hadapan Kakashi dan melancarkan sebuah tinju. Kakashi yang menyadari hal itu pun pada akhirnya berhasil menghindarinya dan mundur selangkah. Veldora mengatakan,
berbeda ketika menghadapi yang lain. Apakah kau mulai waspada kepadaku? Kakashi yang mendengar ucapan seperti itu dari Veldora pun hanya diam. Dan pertempuran lanjutan pun saat itu juga terjadi. Veldora mengatakan, "Ayo kita bermain-main sebentar." Suasana sudah berubah bukan? Ucapnya sambil tersenyum bahagia. Kakashi saat itu langsung melesat dengan sangat cepatnya dan menghantamkan sebuah serangan ke arah Veldora. Dia mendekati Veldora dengan gerakan yang sangat cepat, seolah sedang melakukan sebuah teleportasi. Tapi Veldora saat itu langsung melancarkan sebuah serangan juga dan menciptakan sebuah ledakan yang amat kuat. Serangan dari Kakashi itu gagal mengenai Veldora, melainkan pukulan dari Veldora yang saat itu mengenai rahang dari Kakashi. Veldora pun saat itu tertawa dengan gaya wibunya dan mengatakan, "Itu adalah jurus spesialku, taring badai terkonvergensi," ucapnya kepada sosok Kakashi. Veldora pun ngerasa seneng banget karena dia pada akhirnya bisa menunjukkan kemampuan-kemampuan Chunibyo-nya yang lain, dan dia pun saat itu terus menunjukkannya di hadapan Kakashi. Kakashi sebenarnya merasa sangat bingung karena dia tidak pernah lengah dan selalu waspada menghadapi Veldora, tapi entah mengapa semua serangan yang dilancarkan oleh Veldora terus mengenai Kakashi. Dan satu-satunya perasaan yang dirasakan Kakashi saat itu adalah ketakutan. Namun sebagai prajurit medan pertempuran, dia nggak pernah berpikir untuk melarikan diri meskipun harus bertarung dengan lawan yang kuat. Episode kali ini pun ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!